Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya yang biasa aku panggil Salva. Halo Salva. Halo, Kak. Salva apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ya, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih sudah diundang juga. Dengan senang hati. Singkat cerita, seingat aku ketemu pertama tuh di pengajian nggak sih? Iya, benar-benar. Tadi pengajian pertama kali ketemu. Oh, dan kita kontak terakhir seingat aku tahun ini karena waktu itu sempat jadi sama-sama pengurus KIA itu kan ya kontak terakhir kita. Iya. Tapi kemarin sempat belajar bareng sama Kak Lulu. Ya ampun aku lupa. Kenapa aku lupa itunya? Iya Kak, iya benar ke sini. Lancar ya, alhamdulillah ulangannya. Alhamdulillah lancar, banyak bantuan dari anak informatik. Masya Allah dengan senang hati. Terus kayak aku sama Lala juga orangnya tipenya kayak kamu harus ngerti gitu sampai kamu nggak boleh pulang kalau nggak ngerti karena kayak sayang gitu karena aku tahu kamu pintar terus kamu ada keinginan belajar sama kita aja itu udah sesuatu banget buat kita jadi kan seneng ya akunya juga gitu. Jadi kayak pulang dengan tangan hampa, aku juga nggak mau merasa bersalah. Masya Allah sih, Kak Lulu juga menjelaskannya dengan sangat detail. Jadi kayak semua pertanyaan yang aku nggak ngerti itu kayak terjawab semua gitu sama Kak Lulu. Masya Allah. Sama-sama, aku juga senang banget. Iya benar. Terus untuk memulai, aku persilakan Salva untuk memperkenalkan diri. Halo, kenalin aku Salva. Aku kuliah di Aachen, tinggal di Aachen, Jerman. Sebelumnya aku dari Jogja. Terus kesibukannya sekarang kuliah aja sih, kuliah ekonomi Betriebswirtschaft di RWTH Aachen. Masya Allah. Siap. Nah, biasa aku tarik dari belakang gitu kan kalau cerita. Biasanya kan aku nanya langsung dari awal mula gitu kan. Nggak tahu kenapa aku kayak biasanya narik mundur lagi nih akhir-akhir ini kayak aku nanya mau dari SD tapi bakal singkat doang kayak SD sampai SMA berarti kamu di Bogor lahir di Bogor sorry kok Bogor Jogja lahir di Jogja. Iya, aku SD SMP di Jogja sih jadi aku belum pernah keluar Jogja selain ke Jerman. Jogja tuh kan. Masya Allah banget sih. Siap. Nah terus berarti karena ternyata di Jogja semua, berarti aku mau langsung nanya, kenapa awal mula ke Jerman? Kenapa ya? Sebenarnya aku pengen ke Jerman karena aku pengen nggak cuma sekedar belajar aja sih, kayak aku pengen belajar kayak hidup mandiri. Nggak juga sih, gimana ya? Sebenarnya di mana aja bisa belajar hidup mandiri sih, cuman kayak ya pengen belajar aja gitu, nggak cuma sekedar ilmu, tapi kayak buat akunya sendiri gitu. Tapi masa kamu sebelumnya sempat kepikiran ke Universitas Jogja kan juga banyak yang bagus gitu atau emang kayak dari awal ke Jerman saya tahu dari mana gitu? Iya sih ada kayak kakak kelas aku juga yang kesini kebetulan, terus kayak pengen aja gitu kalau di Jogja kan aku tinggalnya sama orang tua lagi nih, terus kayak pengen beneran coba upgrade diri asik yang pengen coba aja gitu untuk eksplor lebih jauh. Kayaknya aku pengen ke Jerman. I see. Kalau boleh tahu kamu mandiri ke Jerman ya atau? Aku ada kayak agen gitu, tapi jatuhnya kita cuman berdua sendiri karena kayak ya begitulah. Jadi kayak akhirnya kita yang ngurus visa sendiri, terus kita ke Jerman sendiri, ngurus kursus juga sendiri, semuanya ngurus sendiri sih. Tapi seru sih jadi banyak tahu kalau ngurus sendiri. Iya sih, jadi lebih mandiri banget sih pasti. Iya. Masya Allah. Terus kalau boleh tahu rentang sprachkurs sekolah bahasa gitu kan, berapa lama sampai kamu dapat Stuttgart? Aku tuh sampai Jerman Mei 2017. Terus aku sprachkurs itu sampai September karena aku bulan Juni atau apa ya aku lupa. Kira-kira Juli gitu. Aku ikut AMP di Kiel sama di Uni Kassel, terus alhamdulillah dapet. Aku dapet di Kassel, cuman Kassel baru mulai itu Oktober. Jadi kayak sambil nungguin Kassel mulai, jadi kayak aku sprachkurs dulu sampai Kassel. Jadi berapa bulan itu ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan sih sprachkurs.
Oh, Masya Allah, I see. Terus di Stuttgart apa namanya Kassel itu banyak orang Indonya nggak? Lumayan. Jadi kayak di kelasku tuh ada 2 teknik sama ada 1 ekonomi. Yang ekonomi itu kita berempat, tapi yang teknik mungkin kayaknya ada 6. Jadi kira-kira kita ber-10 sih orang Indonya di Uni Kassel. Seru. Masya Allah. Soalnya katanya Kassel kayak seru gitu sih tempatnya sama gurunya juga. Tapi di luar dari Stuttgart sendiri, kota Kassel itu banyak orang Indonya, maksudnya yang kuliah di sana, keluarga. Ada beberapa, cuman kayak karena Kassel itu kan kota kecil ya, jadi terlalu gede. Jadi kayak ya deket sih, ada pengajiannya juga, ada kayak perkumpulannya gitu. Jadi biasanya kalau kita kumpul-kumpul juga di pengajian sih sama di PPI-nya. Oke. Oh, kamu udah aktif waktu Stuttgart itu ikut acara-acara PPI atau? Enggak, pengajiannya aja. Oh, Masya Allah. I see. Oke, oke, oke. Nah, terus lanjut kuliah. Kamu kenapa ngambil di Aachen? Sebenarnya banyak yang tanya sih, kenapa kuliah ekonomi di RWTH, kampusnya di teknik. Kayak, jadi tuh kayak yang bikin aku tertarik dengan ekonominya di RWTH ini tuh, dia nggak yang full banget, apa ya, kita belajar ekonomi gitu. Jadi kayak kita tuh belajar ekonomi, tapi untuk perusahaan teknik. Jadi kayak contoh-contoh soalnya, contoh-contoh materinya, terus misalnya kita studi kayak kasus gitu, kayak misalnya bikin presentasi itu lebih ke perusahaan teknik gitu, kayak misalnya kenapa perusahaan VW itu gini gitu. Jadi kayak lebih apa ya, ekonomi tapi teknik. Jadi Teknik kayak juga. gitu sih. Menurut aku lebih seru sih, karena aku nggak terlalu suka yang ekonomi banget. Wow, tapi keren. Nah, berarti kamu bener-bener pas saya apply ke Uni, emang kamu banyak ini ya baca-baca modulnya gitu? Atau kamu apply waktu itu berapa Uni? Aku tuh apply di beberapa sih. Cuman ya aku sebelumnya baca-baca dulu sih, karena aku kayak nggak mau yang terlalu ada yang berat di rehnya, kayak aturan-aturannya gitu-gitu aku nggak terlalu suka. Jadi kayak aku baca dulu sebelum masuk bergabung ke uni-uninya gitu daftarnya. I see, Masya Allah. Oh, berarti kamu selama di Jerman tuh udah Essen sekitar 4 bulan, terus Kassel, ya kan ya? Iya, 1 tahun. Setahunan, terus berarti sekarang sekitar masuk 3 tahun gak sih sekarang? Iya, masuk 3 tahun aku Ya. di Kamu paling suka di mana? Aachen sih. Ya. Asik katanya deket kemana-mana. Itu setuju sih benar. Deketnya parah sih, deket Kayak ke kemana-mana. Belanda dekat, ke Belgia dekat, semester tiketnya Masya Allah. Kemana-mana bisa. Bener, bener, bener. Tapi pandemi gini juga ya terbatas banget ya. Iya bener banget sih. Takut juga sih mau kemana-mana, jadi kayak ya udahlah di rumah aja. Oh iya sih bener. Terus kalau pandemi gini kamu kegiatan apa tuh? Kuliah, sekarang kan kuliahnya di rumah ya, jadi ya kuliah, belajar, terus olahraga kadang-kadang biar nggak stres. Terus sama aku ikut itu sih Kak, jadi kayak apa ya, aku ada kayak belajar gitu sama psikolog juga, jadi aku ada psikolog gitu, jadi kayak aku belajar, ya sebenarnya aku konsultasi juga, tapi juga sambil belajar gitu, jadi kayak lagi senang aja sih belajar tentang psikologi selama pandemi. Nice sih, bener-bener. Berarti itu baru mulai banget tuh pas pandemi atau? Iya aku mulai itu pertengahan bulan apa ya, Agustus tahun lalu, berarti kayak beneran pandemi sih aku mulainya. Nice sih. Kalau boleh tahu kenapa ada yang mau kamu ceritain kah? Belajar-belajar itu psikolog. Jadi tuh apa ya, sebenarnya kayak aku belajar di situ tuh emang aku lagi ada beberapa hal yang aku kayak bulan gak bisa aku selesain sendiri gitu, kayak aku bingung gitu, ini jawabannya apa, ini harus gimana gitu, terus akhirnya ya udahlah coba ke psikolog gitu kan, aku tanya gitu,
Terus awalnya takut sih. Iya. Kayak karena bayangannya tuh kan kalau psikolog tuh selalu kayak negatif banget gitu kan, kayak masih jelek gitu pandangan tentang psikolog gitu. Terus kayak aku juga masih kayak ya takut aja ntar kalau ternyata kenapa-kenapa gimana gitu kan, kayak harus gini gitu. Ternyata enggak sih, kayak seru gitu sama psikolog itu, kayak kita tuh curhat, kita cerita tapi sama orang yang ngerti gitu. Jadi kayak nggak cuman asal ngasih solusi atau kayak ya mereka beneran dengerin kita gitu kan. Terus kayak dan nggak seserem itu gitu, dan nggak justru kayak ya nggak yang harus parah banget gitu atau ngerasa gimana buat ke psikolog gitu, enggak, karena kayak psikolog tuh jadinya kayak ya sama aja kayak dokter fisik gitu, cuman dia lebih mental health kan, jadi kayak ya sama-sama kebutuhannya sama gitu, sama pentingnya sih. Nice. Oke. Sekali boleh tahu, tapi kamu kalau misalkan selama di Jerman itu rutinkah gitu pulang liburan ke Indo atau? Ya, alhamdulillah bisa kadang setahun 2 kali, setahun sekali, itu maksimal sih. Sih. Masya Allah. Ada pengalaman menarikkah di Jerman? Pasti ada sih salah satunya. Harusnya ada ya. Ya kayak istilahnya kayaknya harusnya kalau di Indo kayak kemungkinan gak bakal terjadi gitu kan. Boleh di-share kah? Sebenarnya aku jadi kayak bukan tentang di Jermannya sih, kayak gimana ya, sebenarnya mungkin banyak ya yang kayak di Jerman jadi belajar lebih banyak gitu. Cuman kalau buat aku kayak balik lagi, aku ke Jerman kan kayak aku belajar untuk mandiri gitu-gitulah. Terus dan ternyata itu benar diuji sekali di sini. Jadi kayak mungkin akunya kayak emang belum siap untuk, ya aku belum pernah pergi jauh dari keluarga, terus akunya juga mungkin belum siap untuk ya istilahnya jauh gitu kan. Terus gimana ngadepin masalah ketika aku sendiri jauh gitu. Terus jadinya aku lebih kayak pengalaman menariknya sih, jadi kayak ya aku belajar itu gitu. Terus jadi itu, terus aku jadi sama kayak tahu tentang dunia psikologi, terus aku juga belajar tentang psikolog, terus kayak nggak tahu sih, aku selama ini karena aku sendiri menganggap kalau psikolog tuh kayak seserem itu, ternyata enggak. Terus habis itu kayak aku jadi kayak ngerti kayak tentang self awareness gitu, kayak betapa pentingnya mental health buat kita. Terus ya itu sih, jadi aku lagi senang aja belajar tentang itu yang bikin aku menarik, karena aku ngerasa kalau mungkin aku masih di Indonesia dengan zona nyaman aku nggak akan bisa sejauh bisa sampai mikir untuk belajar ke situ-situ juga gitu, yang ternyata itu juga penting gitu untuk bekal nanti ketika udah dewasa. Udah sih. Paham. Jadi kayak ternyata pas kamu ke Jerman tuh lebih ke, oh ternyata selain fisik dan lain halnya gitu kan, emang dokumen-dokumen segala ya emang mental diperlukan gitu kan, persiapan mental untuk ke Jerman gitu Ya kan ya. benar. Sebenarnya di mana aja sih gitu. Iya sih pasti. Terus apa sih yang bikin seru tuh, sekarang aku lagi belajar tentang self love, asik. Sebenarnya itu kayak simpel gitu nggak sih Kak, kayak cuman nyentai diri sendiri, tapi ternyata itu kayak salah satu basic kita untuk apa ya, ya untuk bisa ngadepin banyak hal yang terjadi gitu. Karena aku jatuhnya jadi belajar juga tentang gimana nanti ke pernikahan juga, terus jadi kemana-mana gitu, jadi kayak yang seru sih, kayak jadi belajar prepare untuk kedepannya gimana gitu. Jadi kayak karena kayak aku nggak percaya diri, dan ya itu balik lagi karena aku nggak sayang, jadinya kayak nggak self love gitu juga. Terus jadinya kemana-mana gitu. Terus habis itu ternyata kalau misalnya kita udah percaya sama diri sendiri, udah sayang sama diri sendiri, itu tuh efek ke yang lainnya itu juga baik gitu. Karena sempat aku tanya ke psikolog tentang pernikahan kan, kayak aku takut gitu soalnya, nggak tahu, kayak takut aja gitu suatu hubungan pernikahan gitu. Terus
dia cerita kayak biasanya tuh kalau banyaknya orang yang cerai itu karena mereka ada ekspektasi gitu loh sama pernikahannya, yang terus mereka juga biasanya lari dari masalah. Jadi kan kesannya kayak nikah tuh kehidupan baru gitu kan, padahal tuh enggak gitu, kayak masalah pun juga akan dibawa gitu loh ke pernikahan gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak misalnya nih sebelum menikah gitu kayak ngerasa kesepian atau gimana, aku pengennya habis nikah aku nggak kesepian lagi gitu. Padahal tuh itu kan kita sendiri yang harusnya menyelesaikan itu gitu. Jangan kayak ketergantungan dengan orang terus menikah terus biar nggak kesepian, karena kan nanti mungkin suatu saat suaminya lagi kemana, istrinya lagi kemana, lagi nggak bisa nemenin atau gimana, terus nanti kayak aku kan nikah sama kamu biar nggak kesepian, lo kesepian sih gitu. Jadi kayak ya itu biasanya karena kayak gitu-gitu yang bikin ada perceraian sama kurangnya komunikasi. Terus ya itu sih, jadi kayak kita harus berdamai sama diri sendiri dulu, terus sayang sama diri sendiri baru ke orang lain. Masya Allah, aku nambah ilmu banget loh. Gitu. Kayak seru sih belajar kayak gitu. Kayak ya nggak tahu, aku kayak sebenarnya aku di Jerman kuliah ekonomi kan, tapi kayak apa ya, aku belajar hal lain yang nggak aku duga gitu ternyata di sini kayak gitu. Masya Allah. Tapi berarti mungkin ya, maksudnya mungkin masalah yang kita hadapi kurang lebih sama nggak sih? Kalau anak rantau kan jatuhnya emang kesepian, jadi that's why mungkin salah satu faktor banget gitu kan, mental disiapin yang kamu harus apa-apa sendiri mandiri gitu kan. Iya. Bener banget sih, bener banget. Alhamdulillah, berarti sekarang udah ini ya, sudah dalam tahap self love, dalam tahap semuanya masih belajar. Tapi ya semoga bisa lebih baik sih. Amin, pastilah. Maksudnya mungkin juga karena manusia gitu kan, banyak yang lihat kekurangan terus, jadi that's why di situ nggak percaya dirinya gitu kali ya. Ya, terus ternyata pun kayak gitu juga ada banyak faktor gitu, nggak cuma kayak ya banyak hal gitu, tapi kayak ya baik lagi kita harus ya terima diri sendiri dulu sih gitu. Jadi kayak ya setiap kali ada suatu hal tuh kayak ya diterima gitu. Tapi lingkungan tuh ngaruh nggak sih, atau maksudnya emang itu sebenarnya balik lagi ke kita dulu gitu baru ke lingkungan, atau lingkungan aku jadi konsultasi gini? Ya ada, aku belum apa-apa nih, masih proses. Yang kamu tahu aja, yang kamu tahu. Kalau aku tahu sih lingkungan juga berpengaruh sih Kak untuk kayak gitu. Cuman kayak ya baik lagi ke diri sendiri juga. Itu kalau nggak salah kalau lingkungan tuh lebih ke kayak self boundary. Jadi kayak bikin batasan gitu. Jadi kayak kita harus punya batasan diri sendiri. Jadi biar itu cukup kita aja gitu. Kayak kita bikin pagar biar orang lain tuh nggak masuk. Jadi ada orang yang bilang apa-apa ke kita, tapi menurut kita itu enggak. Jadi kita kayak udah punya batasan sendiri gitu loh. Jadi kayak misalkan yang di lingkungan tertentu pun kita akhirnya yang memutuskan memilih juga gitu. Ini dibatasi di sini, dibatasin sini gitu. Oh. Ya, baik lagi ke kita juga sih. Ih, seru ya, Masya Allah. Ini keren loh sampai segitu. Tapi emang benar sih, maksudnya banyak yang bilang juga kan kalau misalkan selain kuliah di Jerman juga kan salah satunya jadi lebih ke kuliah kehidupan juga kan. Benar, itu maksud aku kuliah kehidupan. Kerasa banget sih. Kerasa banget semua sih. Curhat nih jadi. Jadi curhat, bener. Masya Allah. Gak cuma di Jerman sih, mungkin buat anak-anak rantau yang kemana pun juga merasakan hal yang sama. Betul. Cuman ya kebetulan karena di Jerman ya di Jerman. Mungkin karena opsinya kalau di Indo kan masih kebayang, masih kayak semaksimal-maksimalnya. Maksudnya pasti ada gitu kan pulangnya kayak mungkin 6 bulan sekali lah gitu. Maksudnya kayak kemungkinan pulang tuh banyak gitu kan. Sedangkan orang-orang yang di Jerman kan sejauh itu gitu kan. Ya, benar. Tenaganya juga lumayan ya 2 hari. Betul. Iya benar-benar. Masya Allah. Ih, seru banget ya. Maksudnya aku dapat ilmu side di sini juga gitu kan.
pandangan di sini juga. Masya Allah. I see. Maksudnya tapi kalau boleh tahu sedikit gitu kan, di sini kan lingkungannya gitu orang Jermannya kan sebenarnya cuek ya jatuhnya gitu kan, gak begitu yang kayak memikirkan banget gitu kan, maksudnya ngejudge lah istilahnya gitu kan. Terus bukannya self love-nya bakal lebih jauh lebih mudah gitu karena orang-orang sebenarnya nggak begitu peduli sama kita, lebih cuek lah istilahnya gitu, nggak begitu judge atau? Mungkin iya, cuman kayak baik lagi ke orangnya gitu kan, isunya masing-masing, Hmm. triggernya masing-masing gitu. Mungkin ada yang kayak orang baik yang cepat, jadi kayak untuk menjadi diri sendiri itu lebih mudah gitu. Oke. Mungkin di juga yang kayak yang sebelumnya mungkin banyak yang peduli atau gimana, terus jadi nggak ada yang ngepeduliin, itu kan juga satu trigger juga kan. Jadi kayak, Paham. kok banyak yang cuek ya, kok aku nggak ada yang merhatiin atau gimana gitu kan. Jadi kayak balik lagi sih banyak mungkin triggernya gitu. Benar sih, setuju. Kalau itu aku nggak kepikiran sih, benar. Maksudnya situasi yang beda gitu, perubahan yang pas tadinya dulu banyak yang care gitu. So, iya satu sisi positif di Indo bener sih, maksudnya bahasa-basi kita juga bagus gitu. Terus pas kesini kayak literally sepi. Iya benar-benar. Ya bener sih, maksudnya aku juga lupa gitu kan. Aku kembar gitu kan, ada temennya gitu. Aku bersyukur di situ gitu kan. Sedangkan kayak kamu dan teman-teman yang lain kan banyak yang sendiri satu orang. Kerasa banget sih pasti. Iya benar-benar. Maksudnya aku nggak merasakan hal yang sama, jadi aku benar-benar baru bisa menempatkan sekarang. Oh iya ya gitu. Masya Allah, paham. Semoga Allah jaga selalu ya. Semangat. Terus iya sih gitu sih Kak, kayak apa ya? Sebenarnya aku kayak mungkin banyak gitu yang ngerasa hal yang sama kayak aku atau gimana gitu. Mungkin banyak lah, tapi kayak aku pengen waktu itu kayak sedih sih, kayak kok aku gini banget ya gitu kan. Cuman setelah tahu gitu tuh, ya aku nggak sendiri gitu ngerasain hal itu gitu. Banyak kok yang merasakan hal yang sama gitu. Jadi kayak jangan rasa sendiri gitu. Banyak kok orang-orang yang berjuang itu. Terus kita juga berjuang bareng gitu. Kita berusaha jangan rasa sendirian. Iya, Masya Allah. Masih banyak. Ya mungkin karena faktor pandemi juga kan jadi kayak susah keluar rumah orang, jadi makin. Ya paham. Iya. Semoga pandemi segera berlalu. Amin. Benar. Iya. Kasih banyak. Terus aku mau balik ke ini awal-awal ya waktu zaman kita sering ketemu juga gitu kan. Ada kesan-pesan nggak ketemu Lulu Lala? Mungkin waktu first impression pertama kali ketemu. Aku pertama kali ke Lala itu acara kayak Willkommen Week-nya RWTH di Audimax. Terus habis itu baru setelah itu ketemu Kak Lulu kalau nggak salah di pengajian. Terus kayak kaget gitu sih, kayak ada 2. Jadi kayak kembar, terus kayak seneng sih, itu teman kedua aku yang kembar. Sebelumnya ada 1, terus ada lagi yang kembar. Kayak seru, awalnya bingung sih ngebedain kayak yang mana yang Kak Lulu, mana yang Kak Lala. Cuman kayak lama-lama dari suaranya kelihatan sih. Terus kayak seru aja sih kalau Kak Lala. Terus waktu itu sempet juga yang bikin aku ngerasa wow itu kalau Kak Lala tuh aktif banget olahraga di luar. Terus aku kayak wow, kayak di luar tuh kan cuaca kadang dingin, kadang panas banget. Terus kayak kalau Kak Lala tuh kayak Masya Allah banget, kayak rajin olahraga. Kayak seru aja sih ngeliatnya, terus kayak aktif di pengajian juga. Masya Allah. Iya. Aku tapi olahraga jatuhnya di luar aja sih nih, kayak pandemi gini kayak aku ternyata anaknya bukan home workout gitu loh, di rumah aku kayak nggak ngapa-ngapain. Terus gimana Kak rasanya di rumah aja? Tapi alhamdulillah karena dulu di Indonya pun aku selama ini anak rumahan, jadi bener-bener fine aja sih, alhamdulillah malah seneng aja. Cuma ya maksudnya sumpuk pasti ada gitu kalau pengen balik keluar gitu. Tapi akhir-akhir ini hujan kan ya, dia Iya kan. bener. Angin lagi. Bener, terus banget. Serem sih. Jadi. I see. Oke deh, makasih banyak. Terus aku mau ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu apa rencana dan harapannya Salva ke depan? Rencananya selesai kuliahnya.
Aku sebenarnya pengen kayak, nggak tahu ya, aku mungkin pernah ngerasain menjadi apa sih, kayak belajar sama psikolog gitu. Terus aku jadi kayak pengen share gitu sih Kak, gimana pengalamannya. Terus kayak jangan takut, terus ya pengen support aja sih orang-orang yang mungkin butuh support di bagian itu. Soalnya aku juga pengen bikin kayak Instagram gitu, tapi Oh, belum I jadi see, ya, ya. Ya, kayak bismillah. kayak gitu sih. Cuman lebih ke bukan dari psikolognya, tapi versi sebagai kayak yang malah ngalamin aja gitu. Terus ya pengen support aja sih di situ. Terus apa lagi ya? Jadi lebih baik, proses, jadi apa yang lebih baik aja sih. Masya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Masya Allah, kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya, atas update-nya. Masya Allah. Semoga kedepannya kita bisa stay in contact selalu. Makasih banyak Kak Lulu udah dikasih platform buat cerita. Iya, sama-sama. Makasih banyak udah mau sharing. Akunya juga nanya-nanya juga lagi. Senang hati. Semoga bisa membantu atau memberikan informasi yang baik. Iya, semoga bermanfaat, insya Allah, insya Allah. Stay safe sama healthy di sana. Mohon maaf lahir batin dari Lulu Lala. Iya, makasih banyak Kak Lulu. Salam buat Kak Lala ya. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Bye.